Иисусе Христе. Сюда! Давай! Журавли! Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Furious. Film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Epatheus Kolofrat. Dia adalah sosok prajurit biasa yang sangat cerdas dalam strategi dan juga hebat dalam bertarung dengan dua pedangnya. Namun yang paling menyedihkan, Kolofrat hanya bisa ingat ketika waktu umur 13 tahun saja di setiap dia bangun dari tidur. Sampai-sampai kalau tidur dia harus diikat tangan kakinya oleh istrinya karena saat bangun pasti akan memberontak. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan, Genghis Khan menghancurkan pasukan Rusia di Kalki. Setiap kerajaan yang mereka tundukkan, maka pangerannya akan mereka tangkap dan dibunuh secara kejam. Seorang prajurit dilahirkan di Rusia, dia bernama Epatheus Kolofrat. Dengan dua pedangnya, dia mencoba menunjukkan kemampuannya kepada Duk. Pria tua ini meminta Kolofrat menjaga anaknya Nastia dengan baik. Tiba-tiba, mereka disergap pasukan Horde atau Mongol. Свистулька! Duk terkena sabetan dari belakang, sedangkan Kolofrat sendiri terkena senjata bolas yang melilit lehernya. 13 tahun berlalu, Kolofrat berhasil selamat saat kejadian waktu itu. Namun akibatnya setiap kali dia tidur seluruh ingatannya akan hilang. Dan istrinya ini adalah Nastia yang selalu mengingatkan Kolofrat setelah bangun dari tidurnya. Kolofrat bertugas kepada Pangeran Yuri untuk melatih prajurit berperang. Mereka dikaruniai dua orang anak dan hidup di negeri bernama Ryazan. Tak lama kemudian, sahabat Kolofrat yang bernama Karkun datang untuk mengajaknya menemui pangeran. Ryazan berada di tengah-tengah pegunungan salju. Di atas benteng, Pangeran Yuri menunggu Kolofrat karena melihat kedatangan sekelompok pasukan berkuda yang tidak dikenali. Ternyata itu adalah rombongan Pangeran Bransky dari Inggris yang datang untuk menyaksikan pembaptisan. Kolofrat akan melihat catatan yang dibuat istrinya untuk mengingat kembali tugas-tugasnya. Dia mendapat sebuah kayu kecil yang diberikan oleh Keion melalui putri pangeran. Anak pangeran yang bernama Fyodor datang untuk membaptis anak Kolofrat dan menguji kemampuan anak buahnya. Tak tanggung-tanggung, dia menantang 5 prajurit sekaligus. Kolofrat yang cerdik menugaskan anak buahnya menggunakan perisai sebagai loncatan, serta memukul kaki kirinya. Hingga alhasil Fyodor terjatuh. Selepas kegiatannya, Kolofrat pun pulang ke rumah dan memberikan alat musik yang bernama flute kepada Nastia. Dan setelah itu mereka pun celepot. Saat acara pembaptisan sedang berlangsung, tiba-tiba seorang warga muncul membawa kabar bahwa Horde telah tiba. Sontak seluruh warga berhamburan pergi. Namun Kolofrat meminta pembaptisan untuk dilanjutkan. Lonceng perang dikumandangkan ke seluruh pelosok Ryazan. Horde datang membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan Ryazan. Warga ingin melarikan diri, namun pasukan mencegahnya. Pangeran dan para petinggi kerajaan melakukan rapat dadakan. Vasily mengusulkan untuk memberikan upeti kepada mereka karena Horde bukanlah tandingan untuk negeri kecil ini. Fyodor mengatakan mereka hanya memiliki kekayaan 10 Hordin. Pangeran Yuri memutuskan untuk mengirim anaknya ditemani Vasily untuk menawarkan kesepakatan damai kepada Horde. Tidak ada warga yang bisa melarikan diri karena Horde telah mengepung seluruh kota. Kolofrat yang dikenal kalem dipercaya Pangeran Yuri untuk melakukan negosiasi. Meskipun Nastia berusaha mencegahnya, namun Kolofrat memutuskan untuk pergi. Rombongan utusan ini berangkat termasuk si Forda yang memahami bahasa mereka.
Nastya memaksa Kolovrat untuk membawa Lada, wanita yang bertugas mengembalikan ingatan Kolovrat dan membawa bukunya. Singkat cerita, mereka sampai di kemah bangsa Horde. Pimpinan Horde yang bernama Henna menerima utusan dari Ryazan. Vasily menyerahkan upeti sebagai simbol penawaran damai. Utusan kemudian dijamu makan. Terlihat raut wajah gemetar dan ketakutan dari seluruh utusan kecuali Kolovrat yang tampil kalem. Kurkun memaksa Forda mencoba minuman tersebut dan ternyata susu kuda betina yang rasanya asem. Henna tidak mengundang mereka datang, tapi Henna sudah berencana menjadikan Ryazan sebagai kota pertama Rusia dari kekuasaannya. Siapapun yang berlutut kepadanya akan merasakan jamuan yang enak. Fyodor dengan tegas mengatakan tidak akan berlutut kepadanya. Kolovrat segera berdiri dan mengklarifikasi ucapan Fyodor bahwa Ryazan menyerah kepada Horde. Karena ucapan dan keberanian Kolovrat, Henna menganugerahkan sebuah kalung berisi titahnya untuk keselamatan Kolovrat di seluruh negara bagian kekuasaan dari Genghis Khan. Yang mengejutkan, ternyata meja makan ini ditanggai oleh para tahanan. Duk yang ternyata masih hidup merasa tidak kuat lagi dan memilih untuk melawan. Di saat yang sama, Kolovrat dan utusan lainnya hendak dijadikan tahanan, dan akhirnya mereka memilih perang. Mereka berusaha kabur dari markas musuh menuju hutan. Не трожь! Уйдем! К лесу отходим! Naas bagi Fyodor yang terkena anak panah langsung menyuruh mereka semua pergi. Dan dia sendiri akan melawan mereka hingga titik darah penghabisan. Kepalanya pun dipenggal oleh komandan Horde, orang yang sama yang telah melukai Kolovrat hingga kehilangan ingatan. Henna menugaskan seluruh pasukan untuk membumi hanguskan Ryazan. Sementara itu, Kolovrat dan timnya terjebak dalam badai salju yang bisa merenggut nyawa. Dan bapak tua ini ternyata adalah Duk, ayah Nastya sekaligus mertua Kolovrat. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor beruang kutub yang sangat besar. Beruntung, beruang itu ditemani pawangnya yang memandu mereka untuk berlindung di sebuah gua. Saat orang lain tidur, Kolovrat justru menahan rasa dingin dan ngantuknya. Karena saat terbangun, dia tidak ingin kehilangan ingatan yang terjadi hari ini. Dia meminta akar rumput agar membuatnya tetap terjaga. Sementara itu, pasukan Horde sudah mempersiapkan diri untuk menyerang Ryazan. Kolovrat teringat dengan peta milik Henna dan pesan dari istrinya. Dia kemudian meminta buku yang dibawa oleh Lada. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Ryazan. Dari atas bukit, mereka terkejut saat melihat rumah mereka hangus terbakar. Kota indah Ryazan telah porak-poranda dalam sekejap akibat serangan bangsa Horde. Pangeran Yuri dan seluruh keluarganya dibantai habis tidak bersisa. Касатики, не робей! Tak terkecuali bagi istri dan anak Kolovrat yang ikut menjadi korban. Dia hanya menemukan flute buatannya. Kolovrat dan tim bekerja sama menaikkan kembali loncengnya dan membunyikannya untuk mencari korban yang masih selamat. Уцелевших соберите!
Beberapa orang ditemukan selamat, namun suara lonceng itu memberi pesan juga kepada musuh. Saat mereka muncul, Kolofrat hanya terdiam membisu dengan memegang flute. Dan tiba-tiba ini yang dia lakukan. Kolofrat membabat habis pasukan musuh dibantu oleh Kurkun. Kini pertanyaannya, kemana mereka harus berlindung? Kolofrat menunjukkan peta yang dia lihat di tenda Henna. Dia mengirim utusan ke negara tetangga untuk meminta bantuan. Kolofrat meminta 3 sukarelawan untuk berangkat menuju Vladimir, Kolomna, dan Murom. Wanita dan anak-anak yang selamat sementara berlindung di gua tempat Nestor bermukim. Kolofrat dan tim mulai menjalankan perang gerilya. Mereka meracuni sumber air minum bangsa Mongol ini, hingga banyak dari pasukan mereka yang terkena penyakit 3M, yaitu mules, mencret, dan muntah. Kolofrat kemudian melesatkan anak panah dengan potongan dari kertas titah yang diberikan Henna sebagai pertanda dia masih hidup dan akan terus meneror. 1 kompi pasukan dikirim untuk menangkap Kolofrat. Saat mereka mengepungnya, ini yang terjadi. Kostum dan persenjataan mereka dilucuti untuk digunakan oleh tim. Tiba-tiba, Kolofrat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ternyata, selama 3 hari ini dia tidak tidur. Di malam harinya, Lada disuruh membangunkan Kolofrat dan memberinya makan. Namun ternyata, dia langsung mengamuk tidak terkendali. Kurkun segera mengembalikan ingatan Kolofrat. Lalu, salah satu utusan sampai di negara tetangga. Dia meminta bantuan pasukan untuk melawan bangsa Horde yang memiliki 10.000 pasukan. Raja terkejut saat mengetahui Kolofrat hanya memiliki 20 prajurit. Dia langsung tertawa dan menyuruh utusan ini untuk pergi. Utusan kedua mengalami hal yang serupa, karena menurut mereka perang terbuka dengan bangsa Horde hanyalah ide bodoh. Mereka memilih untuk bertahan di dalam benteng kota. Sialnya bagi utusan ketiga yang tidak sadarkan diri dan kudanya berjalan menuju Horde. Kolofrat dan anak buahnya menyelinap ke dalam markas musuh untuk membajak ketapel raksasa milik mereka. Salah seorang prajurit Horde menganggap mereka sebagai roh jahat dari hutan. Puluhan bom api dilemparkan di markas musuh untuk meneror kembali mereka. Я видел призрака. Henna kembali menerima pesan dari Kolofrat. Utusan ketiga gagal melakukan tugas dan berakhir di tangan musuh. Malam itu, tim cukup puas dan merayakannya dengan minum anggur. Lada yang belum tertidur mendekati Kolofrat. Dia melepaskan pakaiannya dan berharap Kolofrat terbangun dan celepot. Padahal Kolofrat belum tertidur dan dia ingat betul istrinya adalah Nastia. Keesokan harinya Kolofrat berlari berharap bantuan akan datang, namun nyatanya dia melihat utusan ketiga mereka telah digantung musuh. Dan tiba-tiba pasukan Horde muncul untuk mengepungnya. Lada yang melihat hal itu segera meminta bantuan. Kolofrat mengeluarkan 2 pedangnya.
Si penjahat kembali melemparkan bola persis 13 tahun yang lalu, namun kali ini dia berhasil menangkisnya. Saat mereka akan menyerang, tiba-tiba badai besar datang diikuti beruang yang membantu Kolovrat. Окружай его. Akibatnya, sisa pasukan musuh berlarian kocar-kacir ketakutan. Prajurit Horde yang percaya tahayul menganggap musuh mereka itu sebagai iblis sehingga mental mereka down. Henna kecewa kepada si tua ini dan hampir saja memenggal kepalanya. Dia memaksanya untuk mengembalikan mental prajurit dan meyakinkan mereka bahwa musuh mereka hanya orang biasa. Nestor meminta beruangnya untuk pergi jauh dan Kolovrat berterima kasih kepadanya. Kini, tugas mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang tersisa karena merekalah masa depan bangsa Ryazan. Forda mengusulkan untuk membawa mereka pergi jauh melewati sungai yang akan mencair saat matahari muncul. Kolovrat dan 20 prajuritnya akan mencegah pasukan musuh menyerang. Tugas khusus diberikan kepada Kurkun dan Lada yang dipercaya untuk menjaga anak-anak. Kolovrat dan prajuritnya mempersiapkan diri di atas gunung menyambut serangan musuh. 20 orang prajurit yang tersisa dari bangsa Ryazan akan berjuang hingga titik darah penghabisan melawan 10.000 pasukan bangsa Horde. Какой сегодня день? Пятница. Di atas kursi singgasananya, Henna menyaksikan sambil menikmati kacang polong. Puluhan prajurit yang mencoba naik tewas akibat jebakan dari batang pohon besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, Karkun dan Lada berusaha dengan cepat membawa pergi anak-anak. Kali ini, ribuan anak panah dilesatkan yang mengakibatkan beberapa prajurit terluka. Курочкой, как мама говорила. У меня. Красавица. Si tua mengajukan diri kepada Henna untuk naik ke atas. Kolovrat dan pasukannya mulai kewalahan menghadapi mereka. Satu persatu rekannya terbunuh. Saat dia berhadapan langsung dengan si tua, Kolovrat berhasil memenggal kepalanya. Sementara itu, Kurkun membentangkan layar, namun tali dan sungai ini masih membeku. Anak-anak bekerja sama menggunakan nafas mereka untuk mencairkannya. Saat Kolovrat berjuang mati-matian, matahari mulai bersinar. Gagal membunuh Kolovrat dengan jarak dekat, Henna menugaskan prajuritnya menggunakan ketapel raksasa. Ratusan bola api dan batu diluncurkan hanya untuk membunuh Kolovrat dan beberapa prajurit. Batu yang mengenai kepala membuat seluruh ingatannya pulih kembali. Sebelum tewas, Kolovrat memberikan kembali tabung titahnya kepada Henna. Suatu saat nanti, Henna akan berlutut membuat seluruh prajurit Horde ketakutan. Henna berharap dia adalah prajuritnya. Kini, dia meminta mereka menguburkan Kolovrat di tempat tertinggi dengan segala kehormatan. Karena dia adalah kesatria sejati. Namanya melegenda menyebar ke seluruh pelosok kerajaan yang sebelumnya meremehkan Kolovrat. Mereka kini bergabung untuk melawan penjajahan bangsa Horde. Dan setelah itu film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Furious ini? Pada akhirnya, Furious berhasil menghibur secara besar-besaran dengan sinematografi yang luar biasa dan adegan aksi koreografi yang stylish. Jika kalian mencari film aksi periode yang mirip dengan 300, ini bisa menjadi jawaban untuk kalian. Namun akan lebih ciamik lagi ketika kalian menontonnya dengan seteguk kopai. Seruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.